Ya ko angka tau de na pura ya kikai na mate, akikai wiko mate, tapi bukan akika namanya, matampung. Ini penting. Aga istilah na ko kipangkap. Matampung juga ya. Sampu ya. Iya mitulay tamput tau mate de na pura ya kikai. Iya ko manasay pura ta kikai aja tatampung. Karena iya tuh at tampungannya pasele aki kami. Tapahan nih? Ngaku bodoh tapi baca ayatnya canggih. Emang begitu orang alim ya. Barakallahu fikum. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Itu yang menarik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya pakai bahasa Bugis atau bahasa Indonesia? Campur. Ada yang tidak mengerti bahasa Bugis? Oh ngerti. Oh iya. Maka lelesa di macara maka nasabak disakan mengelokin roh di kawak bokori. Saya di sana. Oh kena. Saya mohon maaf Pak yang di belakang. Jadi saya tidak tahu penceramah kemarin malam membahas tentang persoalan apa, karena saya tanyakan tadi juga maka dicampur-campur. Pak itu di Patasyai Pak Bu ada kekurangan. Kadangkala 3 malam itu kita mengambil 3 penceramah, tapi kadang pembahasan berulang. Jadi nasabak dia nang katomak janji maka dah keke bahas. Dan juga kita penceramah tidak tahu apa yang dibahas penceramah sebelumnya. Narimakona naro angka kamma matu pembahasaku tidak sama dengan yang disampaikan guru tak sebelumnya. Bukan berarti kita mengatakan mana yang salah, tidak. Kadangkala dalam hukum itu ada beberapa pendapat. Makanya saya ceramah mungkin sekitar 50 menit ya. Muyaru metatoni di. Biasanya siya kemana ceramah teh? Iya, 50 menit saya ceramah, 10 menit saya buka sesi tanya jawab. Kakama matu bahasa atau engkau bahas tidak sesuai dengan penceramah sebelumnya, takutan namui aja tak ada desa kadaki gana stasia curi. Nah, itu yang penting saya nukan. Sebenarnya begini. Iya kotomelo mak bicara amatengang si bawa atutungang, sebenarnya kita setiap malam itu mati. Makanya doa sebelum tidur itu kan bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kalau kita bangun alhamdulillahilladzi ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Sebenarnya bahasa gini itu terima kasih banyak puang taparewakanga atutunga kuri watu puraku tapamate. Makanya makin nabi ta'an naumu akhul maut, yaitu matin resitonganna masilas surangi si bawah amat yang. Tapi penting sampaikan, kenapa tidur itu dikatakan mati padahal dia hidup. Nah sabaya roruwe ang keteluh. Yang pertama itu adalah ruh idofi. Ini yang diangkat pada saat orang tidur. Yang kedua ada namanya ruhul kadim. Inilah yang diangkat, diperjalankan pada saat orang mati suri. Kemudian ada namanya ruhul haya. Inilah yang digenggam oleh Allah ketika orang wafat. Makanya tahap pencabutan nyawa itu kan 3. Dari ujung kaki ke lutut, dari lutut ke pusar, dari pusar sampai ke kerongkongan. Orang tua dulu kalau melihat orang sakit, lomita atau malasa biasa maka daw ang kamo pa 2 atau maka da cik di mani. Ya ko tau de na pahangi, maka dan kagapit tau talu nyawana. Padahal yang dia periksa itu sebenarnya perjalanannya. Jadi orang yang sakarat itu disentuh kakinya. Jadi kalau sudah dingin bagian lutut ke bawah, pasti mak batu tuh wetangnya. Keras perutnya. Di situ ada seperti jarum. Pada tuh jarumnya menrek. Kadang lewat kaki kiri, kadang lewat kaki kanan. Cari itu. Semua orang kalau mau mati tuh, cari itu. Itu seperti jarum begini lompat naik. Tapi itu tolilolo menrek. Ya kona ada api posie. Pas di pusar,
lewat 2 kali ketukan ke atas pusar kemudian kepe watange tomate ya tuh. Tapi ia kokui tujun na posi ena tenang dena kepe watange ya na tutau ipalolang. Itulah orang yang mati suri. Jadi bedanya mati suri dengan mati di situ saja. Makanya orang yang memeriksa itu betul-betul harus tahu. Kecuali kayak medis di rumah sakit, magampang nasaba ang kapatesna. Ya kokui boleh kak dinirisang. Makanya kok kan kemana mau tuh tandrana. Saya cuma tidak bisa kasih tahu semua dalam saya mempelajari tasawuf itu hampir 15 tahun. Tapi ndak hatam, sampai hari ini ndak hatam. Kadang masih bertanya sama guru tak. Karena akhlaknya yang saya lebih banyak fokus. Jadi guru tak erona pak guru ngang. Maka dia kalau kau minta tahu malasa apa mu peresah. Yang pertama ita ingat nah ini hidung. Ya nadena si lampu ingat na tahu tandra itu. Jadi si lesera tu buku ingat na tahu tangana, leko tu tangana itu maka dia guru tak ya kopatu letangi siratal mustaqim. Itu nama masuk. Itu cuma istilah yang orang tidak mau buka. Padahal itu dalam tasawuf sebenarnya kata ya kopatu letangi siratal mustaqim nama tibombang iritasi kan itu yang biasa istilah. Ya kidi kade ni pahang. Ya sange letangi siratal mustaqim ya. Ya ko bombange kadanga. Ya nama raku kadanga na te tandra itu. Ya ko silesera ngingat na tandra to. Makanya tapatiti, patiti lao tau. Ya ko denu le titi lao tau tala pesangi na buang, tapatiti lao bio, miringkan ke kiri baru lihat sampingnya. Ya ko tak bicangi ariwina tau wedena kandre ko lantai ya pas bagian di bawah ini yang di bawah sikunya ini. Ya ko dena kandre dena liwang do ngaso itu. Ya kung tahu malasa na magala mo pa balik law kiri balik law kanan aja mo tamaselang madari ketomia tu. Itu tandra. Sebenarnya kan yang paling pertama itu diperiksa rambut. Apa ya tu lu emang tandrang. Ya ko lega iruh na ulu na te detu na magarese ko isapuro. Yan na tu nakadaguruta pito ko atakalemu anu matemana mak bicara. Termasuk ulu tapi dewa poda mana ngero nasaba ang kanamu dan alim tu pakai beta. Itu dipakai. Ya kona karawai te ulun itu Imamul Ghazali mengatakan 40 hari sebelum kematian seseorang itu ruh rambutnya itu sudah dicabut. Tapi ya komeki maperesa amateangang periksalah di waktu sudah asar. Ya napura masam pajang asar ate baru betul. Kadang ujung kuku juga diperiksa. Tapi ya paling manasang itu hidung, kadang nggak tahu kemudian rambut. Itu yang paling anu, kemudian dimiringkan. Kemudian itu untuk tanda. Tapi maki ya, saya sedikit bahas. Dalam tasawuf, kenapa orang tidur dikatakan mati? Padahal ia rotau matinroy kade na mate. Nasabak memat tau matinroy ruhnya diangkat. Jadi maka dia itu mate. Tapi ia kok tau mate igenggami berarti dia ini parewa. Itu bedanya. Makanya tu ampai ko matinroy tau na katulu-tulu kama kita. Tapi mata aga na pakai makita tau katulu-tulu sehingga dia bisa melihat padahal matanya tertutup. Maka daki mata batin itu bukan. Itu adalah pandangan ru'idafi. Iya na tu nang istilah ni kabatin. O kumana itu monro. Tapi dia bahas ya. Itu kan saya tidak lari ke situ kan ni kabatin. Makanya ulama kita dari dulu itu sudah membagi. Jadi makanya kau tahu matinro dan katulutul kan dia bisa berada di alam lain. Lau Jakarta malau lisu pada alam kami konratinroy. Iya, boleh jupanda mak balanca noki pangkap monro. Padahal ya ko mangutu itawe kadang 2 jam. Tapi 5 miman nek matinro na poli jupanda malolisu. Berarti ada alam bisa ditempuh dengan sekejap hanya dalam waktu yang singkat. Tapi ketika jasad kan sekarang bisa dibuktikan dengan video call toh. Ya kong kata ko Jakarta na video call hanya sepersekian detik bisa sampai di sini. Ia tu na pakai tau pandrite bansana na guru Teki Abdurrahman Ambodale sehingga dia bisa berada 2 tempat dalam satu waktu. Tapi dia bongkar air. Nah sebab itu lari ke tasawuf.
Makanya orang yang mati itu sebenarnya tidak mati. Istilahnya mati ya kini ko makadaki. Mati itu berarti terpisah antara ruh dengan jasad. Itu yang disebut dengan mati, meninggal. Makanya kan begini, ya ko nyawa si bawa takale si bawa makadaki tahu bicarogina. Kalau legai nyawa na te legai ruh na tahu makadaki ko watakale makadaki wujud to. Wujud. Iya ko watak ruhnya kita mengatakan warialah. Makanya angkayasa baca dong warialah. Itu baca dong ruh. Nah, nanti kita akan bahas ke dalam kenapa ada di sini. Ini nih yang kadang orang keliru memahami sehingga banyak yang menyalahkan. Sebenarnya orang yang meninggal itu hanya pindah. Jadi masarami watakkalewe siwawa rueh. Ruh itu kan hanya ditarik, kemudian digenggam. Jasad ini yang hancur. Tapi ada di jasad itu yang tidak hancur. Itu pusat saraf yang disebut dengan tulang ekor. Itu yang tidak hancur. Nah, makanya ketika orang meninggal, itu yang tertutup usianya, umurnya, bukan kitab catatan amalnya. Makanya di dalam Al-Quran itu mengatakan, innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Ia panata tutup kita catatan amal natasi dia tahu nareko kama ilino. Berarti orang yang meninggal itu hanya usianya yang tutup, tapi kebaikan tetap harus mengalir terus. Nah, ini yang banyak anak-anak tidak pahami. Sehingga kadang kalau orang tua sudah meninggal selesai persoalan. Padahal usianya yang tutup, tapi buku catatan amal itu terbuka. Kenapa terbuka? Karena amal yang dia sudah lakukan dengan amal jariah itu masih mengalir. Kebaikan anaknya masih mengalir. Makanya kan ada namanya syafaat pahala. Anak temaki buah deceng, tomotoy malolongang. Itu dari situlah hadis Nabi mengatakan, siapa yang meninggalkan 3 atau 2 anak perempuan ahli ibadah, ibu bapaknya tidak disentuh api neraka. Itu janji Nabi. Siapa yang meninggalkan 2 atau 3 anak perempuan ahli ibadah, maka ibu bapaknya tidak disentuh api neraka. Ya miko anak arone sabarak. Nah, itu jadi masalah. Makanya Nabi itu kan berdoa, perbanyaklah perempuan dari keturunan umatku kelak. Makanya ada satu riwayat mengatakan, ya'ti bi akhir zamani min ummati. Ada juga di hadis lain mengatakan, la taqumus sa'ata asyara ayatin. Salah satunya di situ adalah 1:40. Dia mengatakan 1:50. Jadi dena kama lino nareko perbandingan na arone wesiba makun raye 1:40. Ada mengatakan 1:50. Sekarang kan 1:7. Kamu masih jauh toh. Oh iya. Aja mau masih lemah kadang kama lino. Cuma kadang yang selalu promosi itu yang akhir zaman karena ada BTN-nya. Kemudian yang penting saya sampaikan di sini, maka ia komati tomatoe lisulori pamasena pong Allah Ta'ala. Berarti umur sudah tutup. Umurnya sudah tutup. Tapi amal tetap jalan. Karena buku rekening amalnya terbuka. Kapan tertutup? Tuwafona ujurahum yaumal qiyamah. Nanti dunia kiamat. Baru ditutup kitab catatan amal. Makanya ketika anak sholat, bapaknya dapat pahala. Namanya syafaat pahala. Kecuali ada di kitabnya Imam Abu Hanifah mengatakan anak yang tidak pernah diakikah oleh orang tuanya, itu orang tuanya tidak mendapatkan syafaat pahala. Nah, ini yang penting sedikit saya bahas. Kenapa? Karena di dalam hadis Nabi mengatakan semua bayi yang lahir itu tergadai. Istilahnya di komakada tergadai, agar mampaketani ya. Maketani. Ya kongka galu ya paketaniangang, apakah hasilnya diambil? Kan tidak. Makanya ketika ada anak tergadai, kebaikannya tidak didapat orang tuanya. Makanya Nabi mengatakan akikah anakmu sebagai tebusan untuk gadaian itu. Kan okiro. Masalahnya, biasakan ke masalah. Maka tapi kok nggak tahu mati na dia akikai. Kan biasa ada tuh. Atau di akikah cuma pakai ayam. Saya pernah dapat satu kitab akikah dengan ayam itu sah. Ayam jago.
Cuma itu pendapat sahabat. Pendapat sahabat, bukan ahli fikih. Kalau ahli fikih, Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hambal sepakat tidak sah. Nah, jadi kongka maka da asai hakika pakai manu, berarti itu ada pendapat sahabat, bukan ahli fikih. Hanya ada satu sahabat, dan ini pendapat dianggap lemah. Karena yang paling kuat, akikah sah dengan kambing atau domba. Itu seluruhnya. Syafi'i mengatakan boleh sapi. Karena satu sapi itu nilainya 7 ekor kambing. Nah, situ makanya dalam Fiqhul Islam Wadillah itu, kalau karangannya Bapak Profesor Dr. Abbas Suhail, kalau kita buka itu pendapat Imam Syafi'i, bahkan kalau di Mukrimul Muqaddamah juga ada, di Fiqh Al-Bajuri juga itu dijelaskan para ulama. Cuma yang penting saya sampaikan di sini bahwa ketika ada orang yang tidak sempat diakikah kemudian meninggal, dari sinilah guru Taqi Abdul Rahman Ambodale almarhum al-Maghfurlah mengatakan, ya ko angka tau dena pura yakikai namate akikai wiko mate, tapi bukan akikah namanya, matampung. Ini penting. Agak istilah na koki pangkep. Matampung juga ya. Sampu ya. Iya mitulai tamput tau matede na pura yakikai. Iya ko manasai pura takikai ajak tetampungi. Karena iya tu atampungannya pasele akikah mi. Tapahan nih. Jadi tahu matewe itu itampung apa iya kau tahu ya kekaiwi. Tapi iya kau mana sai pura kekai waktu natubo tidak usah aja nata tampungi. Nasaba iya itu fungsina atampungannya. Ini juga imam pegawai syara harus kasih tahu. Kalau menyembeli pada pelaksanaan atampungan itu akikah. Sembelihan akikah untuk almarhum. Maka dapat tiga. Angka cidi tau pandri tepalabai Abu Hanifah. Dia mengatakan orang yang tidak pernah diakikah meninggal pun boleh diakikah, tapi bukan syariat akikah, namanya sedekah akikah. Sama kedudukannya kurban. Kalau orang sudah meninggal bukan syariat kurban, tapi sedekah kurban. Ini nih. Tapi angka nama tu larangi, ya nang kan ustaz makada denawading, berarti sudah ada pendapat fikih toh. Jadi iya mia lau podangi makadan kepala bayi, angkato dia na palabai, ini menikah kami tolah. Kan begitu sebenarnya ceramah begitu Pak. Saya itu ndak pernah mutlak harus ini, ndak. Selama ada pendapat ahli fikih silakan pakai. Karena kalau kita mau pakai satu mazhab ndak bisa. Yang penting kan ada dalil. Makanya itu kan Imam Tasyafi mengatakan akikah itu kan cuma 3 hari. 7 hari kelahiran, 14 hari kelahiran, dan 21 hari kelahiran. Itu sunnahnya. Kalau tidak sempat, kapan engkau punya waktu? Kalau anak itu sudah balik, maka dia yang mengakikah dirinya. Coba, itu aturannya dia. Tapi bagaimana ketika orang itu sudah dewasa? Dia yang mengakikah dirinya. Jadi kekama dia pernah pura akikah, kok ini nah akikah letak. Beli saja kambing. Baru niatkan untuk akikah. Karena itu tergadai selamanya. Ya kong kagak maka ternikah dia nialah selena. Makanya orang yang tidak diakikah itu tergadai selamanya. Ini makanya tak tengerang igare. Pak Mega tu tomatot tadi lo dia nak kekai katia secerak lutu pacerana. Pak Manu to. Nah ini makanya nanti kalau misalnya ada acara di rumah anak kita menikah misalnya sembelih sapi, niatkan akikah. Nah, jadi ikutkan di situ sembelihannya cukup akikah. Macio nih, nah begitu. Jadi kan akikah itu kalau laki-laki abdalnya 2, tapi sah kalau 1. Jadi aja tak ada mesti 2 pabembe kalau nak ron enggak. Kamshan kata Nabi sah untuk 1 ekor kambing atau domba. Sebab apona Nabi tan akikah 1 kambing. Husain dengan Hasan itu 1 domba 1 domba. Jadi aja tak ada mesti 2, cuma kalau mampu cukupkan 2. Kenapa? Karena di situ tanggung jawab laki-laki itu 2. Makanya pembagian warisan laki-laki itu dapat 2, perempuan dapat 1. Tapi sebenarnya itu sudah adil. Cuma kadang orang tidak paham. Dia mengatakan laki-laki ini tidak adil. Kenapa perempuan dikasih 1, laki-laki dapat 2? Sebenarnya sudah adil. Kenapa? Laki-laki kalau menikah itu sudah 3 warisannya.
perempuan kalau sudah menikah itu sudah 3 warisannya juga. Kan adil. Makanya pernikahan itu menyempurnakan agama. Tapi jangan ditambah ya, menikah 2 kali dapat banyak warisan. Enggak, jangan ditambah, enggak usah. Cukup sampai di situ. Ya.